Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Trisha Kakak, absen 28 dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, sistem reproduksi pria meliputi penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Yang ketiga ada testis. Adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, kelenjar prostat, dan kelenjar uroteral. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Yang kedua ada ovarium. Kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Yang ketiga adalah vagina dan cervix. Vagina adalah jalur yang menghubungkan cervix mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Selanjutnya adalah uterus atau rahim. Adalah organ berongga berbentuk menyerupai bunga pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Selanjutnya ada spermatogenesis, yaitu yang berasal dari kata sperma dan genesis pembelahan. Dibagi menjadi dua yaitu mitosis dan meiosis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase pendapasan sperma di epididymis. Yang pertama adalah fase spermatogenium, merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Yang kedua adalah spermatosit primer, merupakan pertumbuhan dari spermatogonium. Selanjutnya adalah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan meiosis dari spermatosit primer. Selanjutnya spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Selanjutnya adalah spermatozoa, merupakan diferensi atau pematangan dari spermatid. Selanjutnya adalah oogenesis, proses pembentukan dan pematangan sel telur ovum pada wanita. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel anak yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Selanjutnya adalah proses menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersikap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai penebalan dinding rahim yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Adalah GnRH, FSH, LH, dan estrogen, serta progesteron. Berdasarkan fasenya, siklus menstruasi dibagi menjadi 4, yaitu fase menstruasi, folikular, ovulasi, dan luteal. Selanjutnya adalah proses kehamilan. Dimulai saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Sebelum konsepsi terjadi hal-hal yang terjadi pada tubuh wanita, yaitu pertama adalah ovulasi. Terjadi ketika sel telur keluar dari sarangnya, di mana di dalam ovarium terdapat kantung-kantung folikel yang berisi cairan dan sel telur. Yang kedua adalah kenaikan hormon. Setelah telur meninggalkan folikel berkembang menjadi sesuatu yang disebut corpus luteum dan melepaskan hormon yang membantu melakukan lapisan rahim untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan nantinya.
Telur berjalan ke tuba falupi. Setelah telur dilepaskan, ia bergerak ke tuba falupi. Setelah telur tinggal di sana sekitar 24 jam, menunggu sel sperma untuk membuahi. Yang keempat adalah fertilisasi atau pembuahan. Jika salah satu sel sperma masuk ke tuba falupi dan bertemu sel telur yang telah menanti, maka terjadi fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya adalah implantasi. Telur yang telah dibuahi zigot tetap dalam tuba falupi selama sekitar 3-4 hari, tetapi dalam 24 jam setelah dibuahi, zigot mulai membelah diri. Nomor 9. Selanjutnya adalah setelah melewati fase kehamilan, ini tibalah saatnya persalinan, di mana seorang ibu mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan buah hatinya. Saat persalinan, uterus atau rahim perlahan menjadi lebih peka dan akhirnya berkontraksi. Peningkatan aktivitas uterus sampai terjadi kontraksi dipengaruhi 2 faktor. Adapun hormon yang mempengaruhi kontraksi uterus yaitu estrogen, oksitosin, progesteron, dan relaksin. Selanjutnya adalah metode pencegahan ovulasi atau metode KB. Kontrasepsi juga bisa dilakukan dengan menggunakan pencegahan ovulasi. Ada 4 cara yang bisa digunakan, yaitu dengan pil KB, susu KB, suntik KB, dan pengobatan implantasi. Pil KB mencegah ovulasi dengan menekankan sekresi gonadotropin. Susu KB dikenal juga sebagai alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan. Selanjutnya adalah suntik KB, mengandung dipomedrokgesteron asetat progestin yang bekerja menghambat ovulasi. Yang ketiga adalah penghambatan implantasi atau dilakukan dengan cara memblokade implantasi. Yang terakhir adalah kelainan pada laki-laki, yaitu phimosis. Ini setiap anak laki-laki ditutupi oleh kulit atau yang disebut kulup. Ketika kulup sangat kecil akan terjadi kondisi yang disebut phimosis. Selanjutnya adalah kelainan pada anak perempuan, yaitu miom. Penyakit ini pada sistem reproduksi wanita lainnya adalah fibroid rahim atau miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mengucapkan minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.